ilahing awik namastu purnama sidam. Anenggih menika tawarnanira minangka bebukaning kandha negaring ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji adirinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan edi-edining garba gupita datan wonten ingkang kadi negaring Medhang Kamulan. Sinebat negara ingkang gemah ripah loh jinawi Karta Tata Toraharja basa loh tegese tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas ruwe-ruwe karang kitri royo-royo roning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar satkawuryan dadi nalika semana sinten ta ingkang kepareng lenggah ngregani praja ing Medhang Kamulan inggih menika tawarnanira Sang Prabu Sri Mahapunggung ing nalika semanten lenggah wonten ing dampar kencana dinadhep Resi Karna ingkang mengkeraken sang pepatih ing Medhang Kamulan inggih Patih Jaka Puring. Nalika semanten arsa imbal pangandikan kumangkara ingkang dereng panglucitaning driya lamun kawedharing akathah. Bicara tentang cerita wayang yang berkaitan dengan bagaimana manusia menjaga alamnya, tentu saja kita akan bicara tentang kearifan lokal. Bahkan bukan hanya pada cerita wayangnya, tetapi ketika pada adegan pembuka pertunjukan wayang kulit, si dalang akan melantunkan sebuah narasi yang berbunyi Wonogung imbanging gunung, hanggung rineksa mrih lestari run tumurun. Yang artinya kita harus menjaga hutan atau hutan lindung atau hutan di sekitaran gunung supaya bisa mewariskan keindahannya kepada anak cucu kita. Kalau dalam cerita wayang kulit yang lebih spesifik tentang bagaimana cara menjaga alam, lalu mengolah tanah, yang ini berkaitan pasti dengan agraris, dengan pertanian, itu pada cerita Mikukuan, karena di situ banyak sekali bagaimana tata cara menanam, lalu bagaimana menghindari atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para petani gitu. Bahkan ketika harus mengatasi hama pun menggunakan kearifan lokal, yaitu menggunakan predator alami yang di situ digambarkan hama-hama itu ada tikus jinodo, ada celeng gemal, ada gajah marabah dan lain-lain yang itu adalah putra dari Putut Jantoko gitu. Nah, cara mengatasinya pun tidak sembarangan, menggunakan kearifan lokal dengan menampilkan atau menghadirkan sosok yang bernama Asuh Belang Menyunyang dan Kucing Condromowo. Jadi dalam kisah-kisah cerita pewayangan memang hampir dan banyak sekali cerita-cerita yang mengisahkan atau mengajarkan bagaimana manusia harus mencintai sesama manusia, sesama makhluk hidup, mencintai Tuhannya, dan yang terakhir adalah mencintai alam semesta. Spektrum sumber daya alam di Gunung Kidul pada tahun 1960-an menunjukkan situasi yang sangat kritis. Hal ini berdampak pada ketersediaan pangan untuk masyarakat dan sumber-sumber kehidupan lainnya juga mengalami keterbatasan. Namun demikian, spirit masyarakat, daya juang yang tidak mengenal lelah itu
terus memberikan inspirasi dengan membaca tanda-tanda alam dalam memberikan rujukan untuk membangun pengetahuan. Dalam hal ini adalah membangun persepsi baru, membangun arah baru yang nantinya akan berdampak pada situasi kritis itu bisa diselesaikan. Persepsi baru itu adalah masyarakat menyadari harmoni kehidupan dengan alam itu menjadi sebuah keharusan, yang itu memberikan arah oleh masyarakat agar tata kelola sumber daya alam yang penuh kekritisan itu bisa menjadi pilar-pilar kehidupan yang lebih baik. Masyarakat dengan persepsi baru itu membangun satu konstruksi pengetahuan bagaimana kelola lahan yang memadukan pohon dan tanaman semusim di dalam ruang dan waktu yang sama. Itu yang dikenal dengan wanatani atau populer dengan agroforestry. Seiring dengan waktu, agroforestry memberikan jawaban bahwa kekritisan pangan tadi bisa diatasi dengan keterpaduan berbagai komponen tersebut. Dan sekaligus agroforestry memberikan penguatan fungsi-fungsi ekologis yang nantinya akan memberikan peningkatan peran konservasi dari sumber daya alam yang pada waktu itu kritis akhirnya berkembang menjadi sumber daya alam yang harmoni mendukung dalam kehidupan. Desa Ngelanggeran merupakan salah satu desa di Gunung Kidul yang telah berhasil mempraktekkan agroforestry sehingga mampu mentransformasi sumber daya alam yang kritis pada waktu itu sekarang menjadi sumber daya alam yang produktif berbasis pada agroforestry. Agroforestry telah menjadi suluk kehidupan, suluk yang memberikan arah baru bahwa harmoni kehidupan dengan alam itu menjadi sebuah keniscayaan. Dalam tata kehidupan, masyarakat Desa Ngelanggeran telah mampu mengkombinasikan antara kelebihan pohon dan tanaman semusim di dalam ruang dan waktu yang sama. Praktek-praktek agroforestry ini telah mampu menumbuhkan sumber-sumber mata air baru, dan pada akhirnya itu menjadikan satu alternatif jawaban atas kelangkaan air khususnya pada musim kemarau. Perkembangan agroforestry di Desa Ngelanggeran sangat dinamis yang ditentukan oleh peruntukannya yang dalam ini adalah pemilik mempunyai jangkauan panjang, menengah, dan jangka pendek. Dalam pertimbangan jangka pendek atau short rotation, maka agroforestry diperuntukkan untuk menghasilkan pangan dan sumber-sumber pangan lainnya. Dinamika ruang di dalam sistem agroforestry itu meliputi ruang vertikal dan ruang horizontal. Dalam perkembangannya, agroforestry dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase. Agroforestry awal, kemudian berkembang menjadi agroforestry pertengahan, dan pada fase akhir yaitu agroforestry lanjut. Pada agroforestry awal, ruang atau bidang olah itu didominasi untuk budidaya tanaman semusim, sehingga meskipun tata kelola agroforestry itu mempunyai waktu yang lama, misal 10 tahun, 20 tahun, ataupun 30 tahun, bidang olah itu tetap digunakan sebagai area
yang dicadangkan untuk budidaya tanaman semusim. Dengan demikian, keberadaan pohon yang ada di kawasan tersebut diatur dengan teknik silvikultur tradisional sehingga naungan itu tidak berpengaruh untuk tumbuhnya tanaman semusim di bidang olah tersebut. Dalam perkembangannya, seiring dengan waktu, curahan tenaga petani atau sumber daya yang terlibat itu mengalami kekurangan, maka orientasi agroforestry itu berlanjut memasuki fase agroforestry pertengahan. Dalam hal ini, teknik silvikultur yang dikembangkan adalah dengan melakukan enrichment planting atau mengkayakan dengan menanam beberapa jenis yang itu nanti diperuntukkan untuk multi produk dalam sistem agroforestry itu. Beberapa jenis potensial yang dikembangkan dalam agroforestry pertengahan adalah dengan membudidayakan jenis-jenis multi-purpose trees species atau yang dikenal dengan pohon multiguna. Jenis yang sangat mempunyai nilai tinggi yang dikembangkan di Desa Ngelanggeran diantaranya adalah pete, pohon durian, rambutan, dan beberapa tanaman perkebunan seperti kakao itu juga menjadi pilihan jenis yang diperuntukkan memasuki fase agroforestry pertengahan. Dengan demikian, miniatur agroforestry yang berkembang dari multi-layer production itu sudah diinisiasi pada fase agroforestry pertengahan ini. Pada dinamika ruang dan waktu, perkembangan pohon dan pohon multiguna tadi di dalam ruang dan waktu yang sama, maka fase agroforestry memasuki fase agroforestry lanjut. Hal ini dicirikan dengan adanya multi-layer, multi-umur, multi-jenis, tentu juga multi-produk yang dihasilkan dari sistem agroforestry ini. Dan ini dibuktikan secara lanskap agroforestry di Ngelanggeran menunjukkan satu panorama yang hijau, yang itu kalau dilihat lebih luas lagi, maka spektrumnya seperti pulau-pulau hijau yang berada di Ngelanggeran ini. Oleh karena itu, dinamika dari 3 fase agroforestry tadi sangat ditentukan peruntukannya, yang pada akhirnya miniatur dari agroforestry lanjut itu seperti hutan alam, sehingga miniatur ini akan memberikan fungsi konservasi yang tinggi, namun juga memberikan dukungan sumber-sumber kehidupan yang lainnya. Hutan itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk merubah pola hidup masyarakat. Nah, sebelum hutan ini berhasil, ini rumah warga masyarakat ini masih istilahnya belum layak disebut hutan, hunian sehat, masih gedek bambu dan lain sebagainya. Tapi setelah ini hutan bisa berhasil, ini ternyata bisa merubah pola hidup masyarakat. Rumahnya mulai tertata, termasuk di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Sebagai warga bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, kita percaya bahwa sebagai manusia kita diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk mengelola seluruh lingkungan hidup kita ini dengan baik. Perlu memperhatikan kaidah-kaidah keselarasan antara kepentingan kita manusia
dengan kepentingan seluruh isi alam lingkungan kita. Baik itu dunia tanaman maupun dunia tumbuhan yang begitu bervariasi. Kita tahu bahwa variabilitas tanaman, variabilitas jenis binatang di negeri ini sangat kaya, maka kita perlu mengelolanya supaya memberikan kemanfaatan yang maksimal. Untuk itu, kaidah-kaidah atau nilai-nilai dalam mengelola lingkungan kita perlu memperhatikan perintah Sang Pencipta dan juga memperhatikan kemanfaatan untuk sesama kehidupan, baik manusia maupun seluruh isi alam. Solo Agroforestry untuk Indonesia, Agroforestry untuk kehidupan.